حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menyegarkan iman rohani kita. Dan semua kita tahu bahwa saudara-saudara kita ribuan yang telah mendahului kita, ribuan pula yang berbaring di rumah sakit, ribuan pula yang terpaksa harus diisolasi, nggak boleh berkomunikasi langsung dengan orang lain. Dan yang tidak kalah prihatinnya adalah ribuan saudara-saudara kita yang kehilangan lapangan pekerjaan, yang bisnisnya bangkrut, dan yang prihatin lagi adalah ternyata tindakan kriminal meningkat, perceraian juga meningkat. Ini adalah sebuah keprihatinan. Walaupun demikian, kita sebagai muslim tentu tidak boleh putus asa, tidak boleh ada perasaan beranggapan bahwa Allah zalim. Wa naudzubillah, Allah pasti sayang. Cuma kita diperintahkan oleh Allah pertama untuk bisa sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar maksimal dan hilangkan kesombongan yang berlebih-lebihan, hilangkan pula ketakutan yang berlebih-lebihan. Jadi dengan hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan bagian daripada ikhtiar kita untuk terus menyegarkan keimanan. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah manfaatnya. Wallahu alam, hikmah manfaat itu ada yang sudah merasakan langsung, tapi saya yakin setiap orang juga akan mendapatkan hikmah itu. Ya paling tidak ya semakin sadar bahwa kita ini ternyata bodoh. Ya wabah penyakit ini ternyata nggak ada yang bisa memberikan, tidak bisa menghentikan, cuma mengurangi pelan-pelan aja. Kemudian yang kedua juga ternyata kekayaan kita juga ada artinya nih. Kalau sudah datang wabah itu udah habis tenaga kita, ilmu kita. Nah ini mungkin harus menambah kesadaran kita tentang kedhaifan kita. Tapi sekali lagi tidak boleh kita mempunyai rasa takut yang berlebih-lebihan. Kita pasrah kepada Allah, ikhtiar maksimal. Pagi ini untuk menyempurnakan sikap kita dalam menghadapi berbagai macam keadaan, terutama musibah sekarang ini, yaitu kita kembali untuk menyegarkan kembali tentang fikih doa. Semua kita diperintahkan untuk berdoa. Kita tidak boleh putus asa menghadapi sesuatu selain ikhtiar, harus berdoa. Ciri orang mukmin yang baik itu banyak berdoa. Ciri orang yang kurang baik itu malas berdoa. Allah itu senang kalau diminta. Ya, jadi orang Islam itu harus banyak minta kepada Allah, tapi harus banyak memberi kepada manusia. Itu semakin dicintai oleh Allah kalau kita banyak meminta. Dalam Quran surat Al-Fatihah berulang-ulang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Komunikasi kita dengan Allah itu harus dengan dua hal. Satu ibadah, na'budu, dan yang kedua nasta'in, minta tolong. Jadi orang yang banyak minta kepada Allah itu baik. Tapi kalau banyak minta kepada manusia itu kurang baik. Itu harus menjadi pegangan kita. Makanya jangan ada perasaan malu, merasa ngadoa deui, jangan putus asa. Allah itu senang kalau diminta. Ada satu kejadian di zaman Nabi tentang seorang Arab dusun. Wallahu alam, apakah dia karena putus asa
atau ada perasaan doanya tidak dikabulkan sehingga datang kepada Nabi dengan tidak sopan sampai memanggil beliau pun tidak ya Rasulullah tapi hei Muhammad katanya. Kelihatan mungkin ini adalah bodoh, begitu karena orang kampung, mungkin juga dia sedang jengkel, doanya nggak dikabulkan. Sehingga hei Muhammad, Tuhan itu jauh apa terdekat? Kalau jauh saya mau berteriak nih, tapi kalau dekat saya mau berbisik. Nah, Nabi senyum, para sahabat sudah agak marah, ini nggak sopan betul orang ini. Biasanya kan para sahabat kalau panggil Nabi itu ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidal Mursalin dengan kalimat-kalimat yang sangat mengagungkan. Tapi ini panggil nama. Katanya Umar waktu itu sudah hampir saja menangkap orang itu. Tapi Rasulullah senyum. Memang inilah kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mudah marah, memahami siapa yang bertanya, memaklumi orang yang mungkin kurang ilmu, kurang beradab dan lain-lain. Sebuah teladan yang luar biasa. Jadi Nabi senyum, tapi Allah segera memberikan jawaban, yaitu turun wahyu jawabannya, yaitu tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 186. Biasanya kita suka baca dari 183 tentang saum, 184, 185. Nah 186 itu tentang doa, 187 kemudian saum lagi begitu. Nah 186 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab, aku dekat, dan aku akan memenuhi keinginan mereka, keinginan hambaku. Kalau ia minta kepadaku, maka berimanlah kepadaku, yakin kepadaku, dan kemudian minta diijabah, al-yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka sukses berhasil. Pelajaran yang kita peroleh dari Al-Baqarah 86 ini adalah pertama, soal sederhana tapi juga penting, yaitu kalau ada orang bertanya, mungkin tadi orang kampung atau putra kita yang masih kecil, kalau bertanya ibu Tuhan itu jauh atau dekat, jawabannya harus dekat. Jangan ibu Tuhan itu jauh atau dekat, bola sok tanya gitu cicing, nah itu salah. Atau teuing begitu, enggak, harus jawab dekat. Tinggal dijelaskan yang dimaksud dekat itu adalah bahwa Allah itu tidak memerlukan tempat, ya, di mana kemana saja kamu menghadap pasti berhadapan dengan Allah dan seterusnya. Nah ini satu. Yang kedua, Allah itu maha mengetahui apa yang menjadi keinginan kita. Kita ingin sehat, kita ingin sejahtera, kita ingin bahagia, rumah tangga ingin sakinah, mawaddah warahmah dan seterusnya. Allah Maha tahu. Tetapi keinginan kita itu yang ada dalam diri kita itu harus dikemas, harus diwujudkan dalam bentuk permintaan. Jadi Allah Maha tahu, tetapi Allah punya kehendak. Kalau ada keinginan, ada kemauan, ungkapkan dalam doa. Jadi harus diucapkan oleh kita dalam bentuk doa. Maka dan imanlah kepadaku, agar mereka sukses, berhasil. Jadi Allah menghendaki keinginan yang ada dalam hati kita itu harus diwujudkan dalam bentuk doa. Itu keinginan Allah. Oleh karena itu, kalau ada keinginan tidak boleh hanya dalam hati saja, harus diucapkan. Doa itu diucapkan. Mungkin dalam keadaan tertentu ya hanya digetarkan oleh hati, tapi yang paling baik tetap diucapkan. Cuma ada ajaran tidak boleh kita berdoa terlampau keras. Nabi pernah menegur seorang sahabat yang berdoanya keras. Kata Nabi, kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Yang dimaksud diucapkan itu bibir lidah kita bergerak. Ada saat-saat tertentu kita berdoa itu tidak diucapkan, memuji Allah tapi tidak diucapkan. Pada saat katakanlah kita sedang di WC, kan itu dalam hati saja, atau dalam keadaan-keadaan tertentu kita mempertimbangkannya. Tapi pada secara umum doa itu harus dikemas dalam bentuk ucapan, nyatakan. Nah itu Al-Baqarah 186, jawaban terhadap kegelisahan Arab dusun, juga mestinya jawaban juga terhadap kita semua.
kita memang harus menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam bentuk doa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta kamu padaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu janji Allah. Beda dengan janji kita lah. Janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Nah, mungkin kita merasakan, saya rasanya sudah meminta ini tapi kok nggak dikabulkan. Sudah berdoa habis-habisan tapi nggak dikabulkan. Pertama, ada jawaban dalam Al-Quran. Kalau kita minta tolong kepada Allah, wasta'inu bis-sabri wassalah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu harus diproses melalui dua. Satu bis-sabri. Sabar itu usaha, ikhtiar, tekun, rajin, kan, tidak putus asa, itu sabar. Pengertiannya harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Dan yang kedua tadi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar doa, ikhtiar berdoa. Itu wasta'inu bis-sabri wassalah. Kemudian selanjutnya ada beberapa kemungkinan dikemukakan dalam sejumlah hadis kenapa doa kita merasa tidak dikabulkan. Sebetulnya doa kita kalau dilakukan dengan ikhlas dikabulkan. Paling tidak doa kita menjadi ibadah, jadi dapat pahala. Jadi kalau kita banyak minta itu banyak pahala. Ada hasilnya tentu di akhirat nanti. Di akhirat hasilnya akan kita dapatkan itu. Berikutnya mungkin doa kita tidak dikabulkan itu soal waktu. Ya, soal waktu. Kalau kita berada di kamar tertutup, kita minta rezeki, ya tentu rezekinya nggak bakal datang. Harus dibuka dulu pintunya, memberi kesempatan kita keluar. Atau rezeki itu dibawa orang masuk ke kamar kita. Jadi ada waktu, ada waktu. Nah, waktunya ini, tentu Allah yang maha mengatur. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin sekian akan datang. Mungkin di antara kita ada pengalaman-pengalaman spiritual ya. Kita minta kok nggak dikabulkan, tapi setelah sekian tahun baru oh ya Allah, ini yang saya minta dulu. Sering dalam perjalanan hidup kita. Kemudian selanjutnya ada juga ajaran dikemukakan dalam Al-Quran. Kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai, yang kamu inginkan itu tidak baik bagi kamu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan sebaliknya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, benci, tidak senang sesuatu, padahal yang kamu benci itu yang baik bagi kamu. Kita sering mengemasnya dengan kata-kata hikmah ya. Oh, ternyata ada hikmahnya. Banyaklah dalam perjalanan hidup kita yang di luar estimasi kita. Oh ya Allah, ternyata untung saya nggak jadi dilantik waktu itu. Kalau saya dilantik nasibnya sama tuh dengan pengganti saya yang langsung ditangkap KPK umpamanya saja. Untung saya nggak berangkat. Sebab kalau berangkat ternyata ada kecelakaan. Untung anak saya tidak saya bawa. Kalau saya bawa terjadi musibah. Sering dalam perjalanan hidup kita. Ini penting untuk dipelajari, menghilangkan kesombongan. Seolah-olah ada perasaan yang seolah-olah ada kita ini lebih tahu daripada Allah. Hilangkan perasaan itu. Ketika kita merasa belum dikabulkan, salah satu yang bisa menjadikan kita tidak frustasi, tidak kecewa, apalagi tidak kemudian menjadi kira kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, suudzon, buruk sangka, yaitu perasaan kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, ingin sesuatu, padahal sesuatu yang kamu inginkan justru itu yang baik bagi kamu. Sekali lagi banyak pengalaman-pengalaman spiritual kita ya. Untung pada waktu itu saya mobilnya macet. Kalau nggak macet celaka dan seterusnya. Nah, itu adalah kemungkinan doa belum dikabulkan itu tidak dikabulkan karena tidak maslahat bagi kita. Jadi mungkin soal waktu, mungkin juga tidak maslahat. Ada lagi kemungkinan yaitu sedang diuji oleh Allah. Jadi dalam ajaran Islam hidup ini syarat dengan ujian. Kalau diuji itu kan artinya supaya naik kelas. Untuk memperoleh husnul khotimah, keadaan hidup terakhir baik,
itu melalui proses ujian demi ujian, cobaan lagi, lulus, coba lagi, ujian lagi, ujian lagi, ujian lagi. Sering diuji berarti sering diberi kesempatan untuk naik kelas keimanan sampai puncaknya nanti lulus husnul khotimah, meninggal dunia. Nah, kita posisikan semua yang kita hadapi sebagai ujian, itu nyaman. Kenapa istri saya bawel? Diuji, lah. Ini bager mah gampang lah, coba ini bawel. Ini judes, coroge itu judes, diuji lah. Nah, kemudian banyak sekali ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemungkinan sedang diuji. Jadi kemungkinan juga semua jabatan, kedudukan itu jadi ujian. Ilmu pengetahuan, popularitas itu ujian. Orang populer itu bisa populer baiknya, bisa populer jeleknya. Nah, resikonya orang tidak populer itu juga ada untungnya. Kalau jelek tidak populer gitu. Kalau baik memang tidak populer, tapi kalau jelek juga tidak populer. Jadi nasibnya sama gitu. Semua menjadi ujian. Harus posisikan sebagai ujian. Jadi nikmat. Artinya kita sedang berusaha supaya lulus, lulus sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan juga dalam Al-Qur'an memberikan sejumlah petunjuk kepada kita. Inilah yang kemudian dikenal dengan etika berdoa. Kita mengikuti aturan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa orang Islam yang baik itu, orang mukmin yang baik itu banyak berdoa. Banyak berdoa. Allah senang kepada orang yang banyak berdoa. Semua ibadah kita perhatikan syarat dengan doa. Dalam sholat doa, ketika mau wudu ada doa, selesai wudu ada doa, masuk rumah, keluar rumah, sampai masuk keluar WC ada doa. Ya boleh saja bahwa berdoanya kita doa yang umum bisa saja, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang umum. Selesai Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, Masya Allah, Subhanallah gitu. Tapi ada sunnah Rasul kalau kita mengikuti baik sekali sesuai sunnah doa yang maksur namanya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu ada yang maksur yang dicontohkan oleh Quran pasti paling baik, yang dicontohkan oleh Nabi. Ada juga yang tidak maksud, boleh asal isinya baik. Banyak doa-doa yang berkembang itu adalah inisiatif dari pengalaman spiritual para ulama. Jadi kalau kita membaca bentuk zikir, doa zikir itu banyak dari inisiatif para namanya mursyid. Dalam dunia tasawuf itu ada mursyid. Mereka punya pengalaman spiritual seperti itu, diwariskan kepada muridnya. Silahkan aja, tetapi tidak menambah doa dalam ibadah yang sudah ditentukan. Doa dalam sholat sudah pasti tidak boleh kita ngarang sendiri sholat. Kalaupun ada perkecualian ketika sujud terakhir, itu pun tetap tidak bebas. Kemudian talbiyah ketika haji umroh ihram, itu tidak boleh dirubah, sudah begitu patok itu ininya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari minta rezeki, contohnya ada. Bertobat kepada Allah, contohnya ada. Bahkan para nabi memberikan contoh dalam Quran itu. Dan tentu itu yang paling baik diambil dari Quran. Kalau kita bertobat, baca doa Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada dalam hadis isinya memohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari doa Nabi Adam dan doa Nabi Yunus kita bisa mengambil pelajaran. Doa itu tidak selalu dikemas dalam bentuk permintaan, tapi bisa juga dalam bentuk pernyataan. Kan doa Nabi Adam, ya Allah saya telah mendolimi diri kami. Jadi kalau engkau tidak memaafkan kami akan termasuk rugi. Kapan mintanya? Ya itu seperti itu minta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, maha suci engkau, saya ini orang zalim. Nah, kita berdoa boleh seperti itu. Dan Nabi memberikan contoh. Para sahabat juga memberikan contoh. Tidak dalam bentuk ya Allah berikan, tapi pengakuan. Inni dhaif, inni faqir, saya berlumuran dosa Tuhan. Itu sudah doa. Nah, silahkan dilanjutkan. Bahkan
beberapa hadis juga menunjukkan para ulama mengamalkan, orang-orang soleh mengamalkan berdoa itu dengan memanggil nama-nama Allah yang ada kaitan dengan doa kita dari Asmaul Husna, terutama Ismul Azam. Ketika kita berdoa umpamanya saja minta kekuatan, maka yang kita panggil adalah ya Allah ya Qawiyyu ya Matin. Maha kuat, maha ampok itu kekuatan. Enggak pas itu kalau kita umpamanya saja minta rezeki, ya Allah ya Qawi ya Matin. Tidak salah tapi enggak pas. Kalau kita minta kekayaan ya Ghaniyu. Ya Ghaniyu, ya Allah, ya Razzaq, ya Mughni yang bikin kaya. Kalau kita minta ilmu, ya Alim, ya Allamal Ghuyub. Ya Alim. Kalau kita minta apa lagi? Minta sehat, yang paling pas boleh ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi yang paling pas ya Syafi. Ya Syafi, sin besar Bu, pakai sin kecil nanti jadi dok, jadi apa? Jadi sapi. Ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi. Nah kalau membaca beberapa buku tasawuf itu ada orang yang suruh ngamalkan itu. Menurut teman saya nggak apa-apa, asal di luar sholat aja memanggil nama Allah ya Syafi, ya Allah ya Syafi, jalan lu ya Allah ya Syafi. Ya. Kalau sedang sakit itu ya, apalagi karena pandemi itu, wah pokoknya segala dibaca lah. Ya, kalau makan nggak enak, dikucilkan, ketemu dengan dokter dan perawat juga pakai jas hujan, aduh segala kan. Ya, saya LC juga kan ini, lulusan COVID. Jadi, pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini memang alhamdulillah punya pengalaman spiritual yang mudah-mudahan menambah bager gitu ya. Satu pernah pingsan hampir 5 hari. Sadar-sadar sudah di Singapura itu berita sudah meninggal dunia. Ingat tapi nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nah, waktu itu saya nggak minta sembuh, mintanya sudah ingin husnul khotimah. Allah. Nih, kalau dicabut nyawa sering nyebut nama Allah itu aja. Allah. Ya. Nah ini sekali lagi boleh memanggil itu. Itu ada bagian dari doa. Malah hadis qudsi firman Allah. Barang siapa memanggil berdoa kepadaku dengan memanggil aku dengan nama-namaku yang agung, Ismul A'zam namanya, aku malu kalau aku tidak mengabulkannya. Nah silakan. Ismul A'zam itu seperti ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Hannan, ya Mannan. Atau dengan kalimat tauhid ya Allah la ilaha illa anta. Baru kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah doa bisa dikemas dalam bentuk pernyataan, doa yang terbaik diambil dari Quran, para nabi memberikan contoh kepada kita, boleh dijadikan doa kita sepanjang tentu yang pas dengan apa yang jadi keinginan kita. Kalau ingin doa tobat tadi Nabi Adam, Nabi Yunus. Kalau doa Nabi Ibrahim tentang negara, Rabbi ij'al hadzal balada aminan, di negeri, jadikan negeri ini negeri aman, negeri yang sejahtera. Ibrahim. Keturunan juga Nabi Ibrahim. Supaya keturunan rajin salat, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kalau doa syukur Nabi Sulaiman. Ada Rabbi auzini an nashkura ni'mataka allati an'amta. Kemudian para nabi mewariskan doa. Ada dalam Al-Qur'an, ada juga dalam sejumlah hadis. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak mewariskan doa, dari mulai doa dalam surat Al-Fatihah yang biasa yang kita baca secara rutin. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada doa yang sering disebut sebagai doa sapu jagat, yang oleh para ulama dianjurkan doa itu menjadi penutup karena mencakup segala macam, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lagi tawaf, macam-macam itu doa tawaf itu bebas sebetulnya, tapi ada juga yang
Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga silahkan aja, bebas kok. Tapi ketika sampai akan selesai di namanya arah ke Yaman, rukun Yamani namanya, satu arah lagi menuju Hajar Aswad. Nah itu ditutup dengan doanya, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin tadi minta itu belum bisa mencakup, minta rezeki tapi badan saya tidak sehat. Minta sehat, mungkin ternyata rumah tangga gak baik. Rumah tangga baik tapi ilmu gak tambah-tambah. Ilmu bertambah tapi persoalan tambah banyak. Jadi tekalamot begitu. Maka ketika di rukun Yamani baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mungkin timbul pertanyaan kepada saya, ada pertanyaan mahasiswa. Kalau gitu Pak sudah aja itu, nggak usah doa apa-apa, Rabbana atina saja. Ya itu nggak mengikut. Boleh dibaca, tapi ada doa lain, sunnah Rasulnya begitu. Tetap kalau sebelum makan ada doanya, jangan sebelum makan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Hese teh ngapalkeun doa. Ya, belum tidur Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi itu dalam hadis banyak sekali. Tapi sekali lagi di luar ritual ibadah kita boleh berdoa dengan bahasa apa saja, karena ada sesuatu keinginan umpamanya saja, asal memenuhi ketentuan etika di dalam etika berdoa. Nah, kita lanjutkan. Etika berdoa itu apa saja? Kita lihat dalam surat Al-A'raf. Ada khaufan wa tama'an, tadarruan wa khufiyatan. Ada wa tama'an. Kalau berdoa itu harus tamak, itu penuh kesungguhan. Penuh kesungguhan itu diwujudkan dalam bentuk sikap dan ucapan. Tidak termasuk penuh kesungguhan kalau kita umpamanya saja berdoa tapi sambil makan kerupuk. Gusti pasien rezeki pasien sopan. Penuh kesungguhan bisa dikemas dalam bentuk ucapan. Tidak boleh tidak baik kalau berdoa kita pakai andai kata, ya Allah berilah kami rezeki andai kata engkau berkenan. Kalau tidak piraku atau Gusti ngan batur wae. Enggak sopan ini. Jangan. Ada sahabat yang berdoa, ya Allah ampuni dosaku andai kata engkau berkenan, rahmat yang kata Nabi. Kalau kamu berdoa jangan begitu, minta aja. Itu penuh kesungguhan. Jangan pakai andai kata. Pakai andai kata itu kalau istikharah. Mungkin ada doa lainnya pakai istikharah, tapi selain istikharah. Tapi istikharah memang andai kata, karena kita minta pilihan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya minta pilihan darimu. Saya tidak tahu, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Engkau maha tahu dan engkau maha kuasa. Nyatakan, nggak usah malu-malu. Makanya yang pantas, saya bermaksud mau nikah tanpa lagi, karena belum. Saya mau nikah. Sebutkan dengan binti anu bin anu, sebutkan. Atau pilih mantu lah. Pilih mantu anu bin anu. Enggak usah disebutkan nama alamatnya, enggak usah, cukup nama dan binti. Itu yang di Balubur, yang dekat kebun binatang, asalnya sih sebetulnya dari Jawa Tengah tapi sudah lama di sini, bahasa Sunda lagi saya. Nah, enggak usah begitu. Jadi istikharah itu pakai andai kata. Tapi kalau kita minta rizki aja. Silahkan lengkapi rizkon halalan, toyiban, mubarakan. Jadi yang halal, yang toyib, yang berkah, bukan numpuk tapi bikin derita, bukan numpuk tapi tambah bingung, numpuk tapi tambah tidak tenang, numpuk tapi tambah musuh begitu. Itu nggak berkah namanya. Nah, ini adalah khaufan wa tamaan. Termasuk wa tamaan itu selain tidak boleh pakai andai kata, berdoa itu tidak etis kalau kita ada kesombongan. Tidak diucapkan kepada ya Allah minta rezeki, tapi dalam hati ada sebetulnya nggak perlu amat, baru aja ke jihad. Itu ada kesombongan, belum jadi rezeki itu. Yang ada di bank aja belum jadi rezeki kita. Wallahu a'lam, mungkin rezeki ahli waris. Nah, ini adalah hilangkan itu. Jadi tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh buruk sangka. Ana inda dhanni abdi alayya, kata Tuhan. Aku akan menentukan iradahku tergantung dugaan-dugaan orang kepadaku. Kalau dia menyangka aku tidak memberi, itulah keputusanku. Nah, hati-hati.
Jangan ada buruk sangka. Husnudzon itu kepada orang husnudzon, kepada Allah ketika berdoa juga ada husnudzon. Suudzon buruk sangka itu dosa. Orang yang buruk sangka biasanya tidak sehat, ya banyak masalah, banyak pikiran, banyak liar. Sangka kepada Allah Subhanahu wa taala optimis. Selanjutnya menghilangkan kesombongan. Tadi kesombongan jangan merasa sebetulnya nggak begitu perlu. Menghilangkan juga semacam ancaman. Ya Allah berilah kami rezeki, saya mau rajin sholat, ya Allah saya mau tahajud, rajin kalau saya diberi rezeki. Tapi kalau tidak diberi subuh ke mau abdi mah. Jadi tidak boleh ada semacam mengancam. Tidak boleh juga terlampau detail seolah-olah mendikte Allah. Ya Allah berilah kami rezeki yang halal dan berkah, itu umum. Gak usah disebutkan dengan jalan mengontrakkan rumah yang di Jalan Dago. Kalau bisa oleh orang asing, jangan oleh mahasiswa sok ngaruksak. Nah itu gak sopan berdoa seperti itu, mematahan Gusti Allah. Kemudian ada lagi berusaha kesombongan itu bisa dalam sikap. Gak sopan kalau doa sambil lulak cangkeng begitu. Soal mengangkat tangan di luar sholat memang ada yang setuju begini, ada yang begini, ada yang tidak sama sekali. Menurut hemat saya itu soal biasa lah, nggak apa-apa, silakan aja mana aja. Tapi kalau dalam sholat memang ada aturan eksplisit, maksudnya kalau ketika doa dalam duduk antara dua sujud nggak boleh ngangkat tangan. Walaupun punya pemahaman ngangkat tangan lebih afdol, tapi ketika itu tidak. Ketika doa tasyahud akhir setelah minum majid, setelah masih dajjal kan ada silakan doa. Walaupun doanya tidak bebas. Kalau ingin dapat arisan namanya itu tidak baik kalau dalam salat. Tapi kalau minta ampunan untuk orang tua baik, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma atau Rabbana hab lana minas sholihin Rabbi habli, minta anak soleh. Silakan. Kalau bahasa kita yang lebih aman, kalau bahasa bukan bahasa Arab, bukan doa dari Quran, dalam hati. Dalam hati. Jadi umpamanya saja apalah ya berkaitan dengan keluarga, tapi cari contohnya tuh ya dina buku pamit lagi contohnya ya ingin dapat gaji naik umpamanya saja. Udah dalam hati saja yang santun yang baik. Habis ada yang hadis sujud jarak yang paling dekat antara aku dan hambaku ketika dia bersujud kepadaku. Sujud dalam sholat memang agak sedikit terbatas. Ada ketentuan sholat nggak boleh tambah-tambah itu ya. Tapi kalau ingin bebas dengan sujud, lakukan sujud syukur. Lakukan sujud tilawah. Kan bisa baca aja surat Al-Alaq wasjud waqtarib, tapi dari awal jangan ujungnya saja. Iqra bismillah wasjud waqtarib. Allahu akbar, baca doa sujud tilawah, habis itu berdoa kepada Allah. Bebas bahasa apa saja. Atau doa syukur. Kalau dapat nikmat kan kita dianjurkan sujud syukur. Sujud syukur. Tidak punya wudhu pun tidak apa-apa. Asal karena di luar sholat. Tapi kalau wudhu lebih baik. Hadis menyebutkan doa yang paling baik juga kalau kita punya wudhu. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan etika berdoa dari baca nanti Al-A'raf. Saya lupa nomor ayatnya, tapi ada tadurruan wa khufyatan khaufan wa tama'an dengan penuh kesungguhan. Dan ada hal lain yang bisa menurut petunjuk agama kita, doa kita lebih besar kemungkinan dikabulkan. Pertama adalah soal waktu. Setiap waktu kita boleh berdoa. Kecuali kalau dalam keadaan umpamanya buang hajat, tentu tidak sopan, itu dalam hati saja kita. Tapi di luar itu bebas waktu. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Kalau tahunan itu kan, atau kalau dalam perjalanan hidup, waktu haji itu ada haji. Cuma sekarang belum boleh. Kemudian dalam tahunan bulan Ramadan. Dalam bulanan 13, 14, 15 yang dianjurkan saum itu. Dalam mingguan Jumat. Para ulama berpendapat berdasarkan sejumlah hadis, ada yang mengatakan sore asar, ada yang mengatakan menjelang Jumat, ada yang mengatakan subuhnya. Pendeknya hari Jumat lah. Hari Jumat memang ada beberapa keterangan para sahabat itu membiasakan kalau habis asar itu banyak zikir. Habis subuh dan habis zikir itu ada waktu-waktu yang dimana beliau itu banyak ini. Habis subuh
baik baca tadarus Quran di pesantren biasanya yang saya alami seperti itu, pendeknya baca Quran kalau habis subuh itu. Kemudian ada zikir-zikir yang maksur. Nah kalau pagi kan sudah mulai belajar atau kerja. Asar juga begitu, menjelang maghrib itu tidak main gaplek. Menjelang maghrib itu saat-saat di mana matahari akan terbenam. Kita baik untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksur itu. Tidak akan ada beda pendapat. Berapa ratus tidak disebutkan, sekian silakan banyak, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Maksur itu artinya dicontohkan oleh Nabi, diamalkan oleh orang-orang soleh pada asar. Jadi kalau Bapak Ibu akan pilih-pilih waktu itu antara lain. Dan waktu yang paling baik dan beberapa hadis qudsi juga yaitu di penghujung malam. Jadi dalam suasana seperti ini ada baiknya bagi yang belum, kita bikin pola tidur baru, yaitu cepat tidur, cepat bangun, ya. Jangan cepat tidur, lambat bangun, kebluk karena. Jadi tidur jam 9 atau jam 10 lah. Segera tidur, hantarkan tidurnya. Ini sunnah Rasul, ini hal-hal yang sederhana, jangan sampai lupakan. Dalam suasana seperti sekarang kita memerlukan ketaqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala yang optimal. Hal-hal yang dikatakan sunat, dikatakan Allah kendede tidur rakaat, kita lakukan kalau sunnah Rasul. Beliau biasa membaca doa sebelum tidur, ada doa khusus, paling tidak bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian ada lagi hadis menyebutkan Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, ayat kursi, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa punya wudu baik sekali. Tapi kalau sudah punya wudu, punya istri, kemudian kumaha atuh sentuhan, kumaha kikian, keun wae eta mah pokona wudu heula we. Nah, itu wudu, itu yang paling baik. Nabi sering begini, meniup, usapkan muka. Nah, silakan. Tapi muka kita ya, jangan muka batur. Sunnah Rasul, ikuti sunnah Rasul, pasti baiklah. Walaupun mungkin apa sih rasionalitasnya, udahlah nggak usah bilang rasionalitas, kepasrahan kepada Allah. Nah, nanti bangun tidur, insya Allah mudah jadi cepat tidur, cepat bangun. Jam 3 kalau turuk jam kita ya, jam 3 sediakan waktu untuk berdoa. Aku malu kan, Allah menyatakan, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa hamba-hambaku yang memohon kepadaku di penghujung malam. Tapi setelah tahajud, bukan setelah gaplek. Ya, tahajud dulu, kalau bisa 11 rakaat, kalau tidak bisa 11 rakaat, ya 2 rakaat tahajud, 1 witir begitu. Barangkali agak kesiangan, jangan sampai terus lapur. 2 rakaat, itu 1 witir. Baca. Ada doa-doa khusus. Nah, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zariyat itu, yaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan furqan, sinyal-sinyal ilahi ketika dia akan mengambil sebuah decision, keputusan yang akan diberikan kemudahan di tengah-tengah kesulitan. Jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan adalah mereka membiasakan salat malam, qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur menjelang subuh memperbanyak istighfar. Istighfarnya paling pendek astaghfirullahaladzim, panjangkan sedikit astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau digabung sebagaimana yang diperintahkan dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia sebagai doa boleh, tapi tidak boleh jadi zikir. Ampuni, 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 ampuni. Kata tetangga biar ya. Nah, terus harus astagfirullahaladzim. Ada dalam Quran itu ada di ujungnya innaka ghafurur rahim, innaka tawwabur rahim.
Nah, ini adalah mengenai waktu, tempat. Semakin suci sebuah tempat, semakin besar peluang doa kita dikabulkan. Doa di masjid lebih baik daripada doa di pasar, walaupun di pasar pun kita berdoa. Doa di rumah, yang di rumahnya itu sering dibacakan Al-Quran, sering dilakukan sholat, terutama sholat malam, lebih banyak dikabulkan dibandingkan dengan doa yang di dalamnya jarang atau tidak dibacakan Al-Quranul Karim. Jadi kalau doa rumah kita ingin menjadi rumah yang dikabulkan doa, hiasi rumah dengan bacaan Quran, hiasi rumah dengan sholat, hiasi rumah dengan nama-nama Allah. Nama Allah harus lebih banyak disebut di rumah daripada nama yang lain. Paling tidak, terutama untuk ibu-ibu yang sholat di rumah, adalah 500 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya, disebut, dibaca lengkap Bu, jangan 33-nya disebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu kali. Ini amalan-amalan yang biasa, yang baik, tapi sering kita lupakan karena kesombongan kita, karena segala macam. Mari kita kembali. Ternyata kita ini lemah. Kita memerlukan pertolongan Allah. Kita ini bodoh. Ternyata kita harus terus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah sekali lagi dengan menjadikan kita banyak berdoa. Dan pilihlah tempat-tempat yang lebih bersih, lebih baik, lebih suci. Dan ketiga, selain tempat, waktu adalah orang yang berdoa. Orang yang berdoa. Ada 3 tawassul. Tawassul itu perantara yang dianjurkan, bukan hanya dibolehkan, tapi diperintahkan. Sebab ada juga tawassul yang salah, yaitu orang tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mau tawassul dalam tanda kutip kemudian yang meninggal dunia, caranya mendoakan, sudah mendoakan aja. Allahumma ghfir li Syekh Muni Pamijahan, warhamhu wa'afihi wa'fan. Jangan ya Allah ya Syekh Muni pasihan rizki abi. Itu yang salah. Kagum kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, silakan. Allahumma ghfirli. Nah, Syekh Abdul Qadir ya. Sebutkan yang ayat di Cicahem lain deui tamasana sabali. Jadi dengan doa, kagum kepada Imam Syafi'i. Ada orang yang kagum kepada Imam Syafi'i itu, fanatik mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana caranya? Jangan ya Allah ya Imam ya Syafi'i, bukan. Tapi doakan. Begitu juga kepada yang lain, mendoakan. Jadi yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk, ada etika dalam berdoa, yaitu namanya tawassul. 1. Tawassul itu pertama, sebelum berdoa kita memuji Allah dan selawat Rasulullah tawassulnya. Jadi tentu kalau doa-doa yang khusus ya, bukan doa yang rutin. Kalau mau makan, bisa langsung lah berdoa makan. Tapi kalau mau berdoa khusus sebaiknya adalah puji dulu Allah, salawat kepada Rasulullah, panggil Allah dengan nama-nama tadi, Ismaul Husna atau Ismaul Azam. Itu tawassul. Yang kedua, tawassul yang dibolehkan itulah dengan amal. Dengan amal. Jadi sebelum berdoa, beramal baik dulu. Baca Quran dulu, sholat dulu, infak dulu, sedekah dulu, silaturahim dulu, nyapa yatim dulu, birrul walidain, berbuat baik dulu kepada orang tua. Itu tawassul dengan amal. Banyak hadis berkaitan dengan sedekah. Doa kabulkan sedekah. Sedekah. Taubat ingin diterima, sedekah dulu. Itu banyak hadis. Terutama orang bisa ibadah haji tentu saja. Kemudian yang ketiga, tawassul adalah dengan kita boleh dan baik minta didoakan oleh orang yang soleh. Ya, kita anggap dia soleh, masyarakat juga menganggap orangnya baik, boleh. Tapi tolong Pak, saya didoakan. Nah, orang yang baik akan selalu mendoakan orang lain. Tidak mungkin doakan nyasing puguh itu. Sabar menit nah ini nggak baik, ini nggak soleh itu, tidak soleh itu, nggak usah minta doa dengan yang begitu. Nah, ini adalah tawassul. Kemudian selanjutnya ini ada hal yang sangat penting untuk memantapkan, menjawab pertanyaan kenapa ya
doa tidak dikabulkan. Ulama-ulama suruh berdoa terus beberapa kali. Saya aja mimpin beberapa kali itu di Zoom itu. Tapi di Jawa Barat saja hampir 200 ustadz dan kiai yang meninggal dunia. Jawa Barat saja itu. Untuk Indonesia, wallahu alam berapa ratus itu meninggal dunia karena COVID itu. Nah, yang meninggal dunia kan belum tentu celaka. Wallahu alam itu rahasia Allah subhanahu. Yang meninggal dunia bisa saja kasih sayang Allah. Atau yang sembuh juga karena kasih sayang Allah. Yang meninggal dunia tidak diberi kesempatan untuk dosa lagi. Yang diberi kesempatan sembuh masih diberi kesempatan untuk beramal. Itu aja penilaian kita supaya tidak salah, supaya tidak berburuk sangka. Nah, jadi ada tawasul tadi sudah, dan kemudian yang berikutnya adalah semakin berkaitan dengan orangnya. Semakin soleh seseorang, semakin besar peluang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dermawan seorang pengusaha, semakin besar kemungkinan peluang doanya dikabulkan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Bersihkan diri, sucikan diri, doa lebih besar kemungkinan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan itu karena kasih sayang Allah, karena orangnya adalah orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang lewat menangis sambil mengangkat tangan. Ya Allah, penuhi, kabulkan doa, ya Allah kabulkan. Nabi segera memberikan komentar dan para sahabat kaget. Begitu berdiri, Nabi menyatakan, fa anna yustajabu lahu. Gak mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang dia pakai diperoleh dengan cara yang haram. Makanan hariannya diperoleh dengan cara yang haram. Dia hidup dari barang yang haram. Wah, ini salah satu sebab berdasarkan hadis yang sahih kenapa doa tidak dikabulkan, karena kita mengkonsumsi, memakai mobil, memakai rumah yang diperoleh dengan cara yang haram. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi hal-hal seperti ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada muhasabah, introspeksi kita. Sekali lagi, musibah ini harus dijadikan kesempatan untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadari tentang kebodohan kita, kelemahan kita, kedhaifan kita, menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Marilah kita ambil hikmah dari semua yang ada ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal kebaikan bekal kita, dan juga untuk berusaha menjauhkan diri dari perbuatan, ucapan-ucapan, sikap keseharian yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab semuanya itu bisa menjadikan sebab terhalangnya dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih juga pada kesempatan ini ketika saya sakit banyak sekali yang mendoakan, walaupun juga ada yang salah karena mengumumkan saya meninggal dunia. Nggak apa-apalah, panjang umur, pengalaman. Sudah 3 kali Bu diumumkan meninggal dunia itu. Ketika di Mekah diumumkan meninggal dunia, begitu keluar dari Masjidil Haram, ibu-ibu sieun marukana naririwa. Padahal Pak Miftah Farid ketua MUI kecamatan kan saya. Yang kemarin juga Miftah Farid lain, anaknya bukan anak saya itu, anaknya itu siapa nu? Nah itu ngaran tempat kesarwa jadi kalian nggak tebadami ya masih lumayan lah. Tapi ada juga Miftah Farid mau ditangkap polisi, ternyata bukan saya juga. Itu gara-gara nama. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Bukan berarti ibu yang punya namanya Miftah Farid terus segera dirobin tuh Bu. Sekali lagi terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini masih belum selesai masa iddah, belum 3 bulan 10 hari sebetulnya, masih harus banyak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah.
حي